Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Brendo edisi Selasa 24 September 2024. Oke, kita kembali ke bahasan kita mengenai universitas terbuka. Jadi tadi sudah kita bahas mengenai banyak sekali hal bagaimana sistem pembelajaran ataupun bagaimana tantangan yang dihadapi oleh universitas terbuka. Selanjutnya saya ingin bertanya perihal mutu yang mungkin indikatornya adalah akreditasi ya Pak. Yeah. Seperti apa universitas terbuka sendiri untuk menjaga akreditasi dari kampus ini sendiri? Mungkin bisa dari Prof dulu. Ya baik, UT secara volunteer dan inisiatif mandiri kita sudah membangun sistem jaminan kualitas ya, yang kita gagas sejak tahun 2000-an. Nah puncaknya di sekitar tahun 2008-2010 kita luncurkan yang disebut dengan Gelora Simintas, Gelora Sistem Jaminan Kualitas. Kita lakukan untuk menjamin baku mutu semua proses bisnis kita dari hulu sampai hilir, itu yang pertama. Yang kedua, karena UT satu-satunya perguruan tinggi terbuka jarak jauh di Indonesia, kita agak kesulitan menentukan standar di Indonesia, maka kita langsung mengambil standar dunia, gitu ya. Standar dunia yang di kerangka frameworknya ini disusun oleh Association of Open University Asia, Asosiasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh di Asia. Ya. Nah ini menjadi rujukan kita, lalu kita tuangkan dalam sistem jaminan kualitas, pernyataan mutu dan seterusnya. Nah termasuk juga dalam rangka untuk menyiapkan diri kita untuk mendapatkan paling tidak 3 hal. Kalau akreditasi itu salah satu. Pertama adalah akreditasi, yang kedua adalah sertifikasi, dan yang ketiga adalah rekognisi. Kita ingin mendapatkan 3 itu, dan sekali lagi levelnya level dunia. Itu pun sesuai dengan visinya UT, yaitu menjadi perguruan tinggi terbuka jarak jauh berkualitas dunia. Nah, sertifikasi apa yang kita lakukan? Maka kita secara sukarela mengajukan untuk disertifikasi oleh International Council for Distance Education. Kita sudah ke-7 kali, setiap 4 tahun sekali kita mengundang mereka yang berpusat di Oslo, Norway, untuk mereview praktek bisnis PJJ kita di Indonesia seperti apa, sudah on the track atau belum, dan mana yang masih bisa kita continuous improvement. Dan alhamdulillah hari ini kita menemukan UT betul-betul berkualitas ya, baik secara proses bisnis maupun lulusannya. Nah kemudian yang kedua berkenaan dengan akreditasi. Maka kita meminta untuk dilakukan akreditasi. Kalau dulu menggunakan BAN PT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, juga saat ini berkembang juga dengan LAM, Lembaga Akreditasi Mandiri, sesuai dengan bidang ilmu masing-masing, gitu ya. Dan alhamdulillah pada posisi hari ini akreditasi perguruan tinggi kita itu mendapat A ya. A itu kalau setara dengan unggul, Kemudian banyak prodi kita yang sudah memiliki akreditasi A atau unggul gitu, dan kita terus berkembang sampai ke sana. Kemudian secara rekognisi kita juga ikut semacam World University Ranking, termasuk Webometri, kemudian World Ranking dan seterusnya. Ini sebagai pengakuan dari masyarakat pendidikan di nasional maupun di dunia. Nah dengan memadukan 3 hal ini terutama dalam hal akreditasi, kita ingin betul-betul bahwa pengakuan masyarakat terhadap kualitas pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh UT itu betul-betul teruji dan terus melakukan continuous improvement, dan pada akhirnya menghasilkan lulusan-lulusan yang memang sangat tepat dan bermanfaat untuk masyarakat dan pembangunan. Itu Mas Mikro. Jadi kontinuitas ya Pak, ya, terus dilakukan. Kalau dari Bapak Yusrizal sendiri melihat dari upaya-upaya yang dilakukan, akreditasi, sertifikasi, rekognisi seperti ini, bagaimana melihat kondisi UT hari ini gitu dari upaya-upaya yang dilakukan dalam penjaminan mutu? Baik.
Dari apa yang sudah diperoleh ya, dari hasil jaminan kualitas, akreditasi maupun rekognisi, itu memberikan dampak kepada kami dalam segi promosi. Artinya dengan demikian nama UT terangkat. Dan UT tidak dikenal lagi sebagai kampus ecek-ecek lagi. Dan tidak sembarangan gitu ya. Tadi dimaksudkan adalah kualitas lulusan. Tetapi yang paling difikirkan oleh kita di sini adalah nama UT itu sudah terjaga. Jadi kami merasa salah satu dari dampak peningkatan jumlah mahasiswa itu berasal dari tadi perbaikan akreditasi UT. Jadi masyarakat makin mengenal UT sebagai pilihan terbaik untuk melanjutkan studi. Kalau dulu mungkin masih mikir-mikir, atau misalnya dulu terkenal tadi disebut sebagai fakultas buat guru saja, atau orang yang ya sudah pada berumur dan berusia lanjut. Sekarang tidak. Tadi disebutkan oleh profesor bahwa ada 76% lebih Gen Z. Ini menunjukkan kalau mereka berminatnya kepada UT itu melebihi dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, mungkin salah satunya di sini yang kami lihat bahwa kebutuhan terhadap pengakuan itu memang sangat dirasakan penting sebagai penyelenggara pendidikan tinggi itu. Oke, ini menarik juga kalau kita bicara soal Gen Z ya Pak, karena Gen Z ini merupakan saya juga termasuk Gen Z kebetulan ya Pak, kelahiran 2001 ya. Oh iya, betul. Jadi memang seringkali berhadapan yang namanya dengan digitalisasi. Dan memang UT ini bentuk pembelajarannya adalah distant ya. Apakah ini digitalisasi ini menjadi hal yang menjadi suatu hambatan atau bahkan ini biasa saja karena memang kita sudah terbiasa distant tadi. Mungkin bisa dari Prof dulu. Ya, digitalisasi adalah salah satu keunggulan UT. Oleh karena itu menjadi tidak heran ketika Gen Z itu memilih UT sebagai pilihan dia untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Kita tahu ya, salah satu profil ciri khas Gen Z itu adalah kemandirian. Mereka ingin fleksibel, mereka tidak ingin jadwal belajarnya terlalu strict dan seterusnya ya. Itu sangat cocok, dan kemandirian dalam digitalisasi ini, dalam memanfaatkan dunia digital Gen Z ini sudah kita nggak ragukan lagi. Dan UT hadir dengan perangkat itu semua. Bahkan dalam salah satu platform strategi kita jangka menengah, kita membangun yang disebut dengan digital learning ecosystem. Digital ecosystem, sehingga ya sudah sangat tepat itu kalau Gen Z itu masuk ke UT ya, karena bagian dari ekosistem digital. Nah, tantangan buat kita adalah akselerasi digital yang betul-betul hadir kepada mahasiswa kita, khususnya Gen Z, dengan prinsip, dengan jargon, bukan lagi mahasiswa yang mendatangi kampus, tapi kampus yang mendatangi mahasiswa, bahkan di bilik-bilik kamarnya, bahkan di ujung jarinya, gitu kira-kira. Oke, juga kalau ngomongin Gen Z ini, kalau dari Bapak sendiri seperti apa melihatnya? Terutama mungkin Gen Z sekarang sudah sangat berkreatif ya Pak. Mungkin ada yang freelance, bekerja, memulai usaha, dan ini memudahkan ya bentuk pembelajaran seperti ini. Mungkin seperti apa melihatnya? Ya, jadi kami di sini sebagai penyedia layanan itu memberikan pilihan pada seluruh perangkat yang ada. Jadi tidak tergantung pada satu cara, jadi berbagai media bisa mereka gunakan. Dan tidak mesti harus terlalu canggih juga, tidak. Dan ini juga memberikan keleluasaan mereka untuk memilih gaya belajar masing-masing. Karena di UT itu terkenal dengan tagline-nya, kuliah di UT sesuaikan dengan gaya belajarmu. Seperti itu. Artinya memang ini salah satu bentuk kita ya untuk menjaga biar bahwa dengan kemajuan teknologi itu bukan malah menjadi hambatan. Justru kemajuan teknologi ini kita manfaatkan untuk inovasi-inovasi pembelajaran yang ada. Jadi pada intinya dengan adanya pembelajaran yang punya variasi yang begitu banyak, mereka itu seperti melihat sebuah etalase dalam bidang dalam studi gitu ya. Dia terserah mereka memilih apa, sehingga nanti kepuasan itu akan mereka sendiri rasakan kuliah di UT. Oke, jadi menarik sekali ya pemirsa TVRI, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami hanya di Brendo. Siap.